Daripada Honda Beat, mending Yamaha Gear 125. Gak percaya? Tonton video ini sampai selesai. Jadi, gue baru aja beli Yamaha Gear 125 bekas tahun 2023. Nah, di video kali ini, gue ingin sedikit sharing saja apa yang gue rasakan sebagai fans Honda ketika gue nyobain Yamaha Gear 125 ini. Dan ini motor gue sendiri, gue beli bekas tahun 2023. Dan kilometernya sendiri ini masih lumayan rendah. Kalian bisa lihat di sini. Kilometernya baru 5.000 lebih. Nah, kalian bisa lihat untuk motor umur baru 1 tahun ini kilometernya cukup rendah. Dan harganya sendiri dibandingkan harga barunya ya lumayan jauh bedanya, di atas 5 juta. Saya nggak bakal nyebutin harganya berapa karena takut merusak pasarannya. Walaupun memang pasarannya Yamaha Gear ini memang rendah. Ya, tapi saya kasih sedikit bocoran aja. Beda harganya dengan barunya itu beda sekitar 5 juta lebih. Jadi lumayan banget kan? Pertama, kita bahas dulu yang saya suka, yaitu mesinnya. Nah, Yamaha Gear ini pakai mesin 125. Dan mesin 125-nya itu tenaganya rata dari bawah, tengah, sampai atas. Kalau yang gua rasakan di Honda Beat itu, nah kebetulan di keluarga gua ada 3 Honda Beat, jadi gua udah lumayan sering pakai Honda Beat. Kalau Honda Beat itu di kecepatan 40 itu ada kayak ketahan. Lalu di bagian atasnya di 80 km-an itu Honda Beat itu berasa getar banget. Kalau ini enggak, ini surprisingly dari bawah, tengah, sampai atas itu mesinnya halus. Dan tenaganya atau larinya ini lebih enak dari Honda Beat. Serius, ini enak mesinnya. Dan dipakai nanjak-nanjak pun, kebetulan ini di daerah pinggiran Kuningan ya, jadi banyak jalan menanjak. Ini nggak kerasa underpower sama sekali. Ini buat nanjak boncengan berempat bareng istri sama anak 2, ini masih cukup banget tenaganya. Bahkan kalau gue ngerasa ini nggak beda jauh sama Vario kalau dipakai nanjak. Selanjutnya, gue akan bahas yang gue tidak suka dari motor ini, yaitu desainnya. Gue nggak ngerti waktu Yamaha desain motor ini tuh lagi mikirin apa, tapi jelas ini desainnya bukan selera gue banget. Desainnya jelek menurut gue. Tapi kenapa gue beli motor ini ya karena mungkin ini 125-nya Yamaha yang pakai mesin terbaik. Dimana ini mesin 125-nya sudah pakai starter nggak bunyi. Kalau untuk desain sebenarnya gue lebih suka Mio M3, tapi Mio M3 itu starternya masih bunyi. Kalau ini udah starter halus. Nah, salah satu desain yang paling gue nggak suka dari motor ini yaitu peleknya. Kalian lihat sendiri, ini peleknya dari zaman Mio yang pertama kali sampai sekarang bentuknya nggak berubah. Selanjutnya, bagian yang gua kurang suka yaitu bagian bagasinya. Oke, kita buka dulu joknya. Nah, kalian lihat di sini, ini bagasinya kecil sekali. Karena di bagian sini ada aki nih. Ini kalau akinya bisa dipindah ke bawah dek kayak punya Honda, itu enak kayaknya. Yang kedua yang gua nggak suka tangkinya. Tangkinya ini kecil banget, cuma 3 liter. Jadi berasa boros karena harus sering mampir ke pom bensin. Kalau aja motor ini punya bagasi dan tangki bensin lebih besar, menurut gua motor ini akan jadi lebih enak. Oke, selanjutnya kita bahas dari sisi desainnya lebih detail. Yang pertama untuk bagian peleknya, seperti yang gue bilang sebelumnya, ini peleknya masih model Mio lama. Mio yang pertama kali keluar tahun 2009-an kalau nggak salah. Modelnya masih sama walaupun ukurannya berbeda. Lalu untuk warna catnya, ini gue suka banget. Ini warna birunya ala-ala Moonlight Blue. Jadi warna birunya ini kayak warna Scott LED aftermarket. Ini untuk warnanya beneran bagus banget warna birunya. Oke, selanjutnya yang menurut gue aneh itu di bagian batok lampu depannya. Lampu depannya jujur sih menurut gue aneh bentuknya. Walaupun bagian sayapnya ini cakep, tajam. Lalu bagian lampu belakangnya juga menurut saya aneh. Lampu belakangnya tuh kayak kebalik. Miringnya tuh jadi miring ke atas. Jadi kayak motor-motor zaman dulu. Dan behelnya ini jadi kelihatan offset gara-gara lampunya miring ke atas. Oke, jadi buat kalian yang bingung pilih Honda Beat atau Yamaha Gear, menurut gua kalau kalian pengen motor yang desainnya bagus, ya Honda Beat menurut gua lebih baik. Honda Beat itu desainnya cakep, sporty, tajam, dan mungkin keunggulan Yamaha Gear ini yang pertama sih menurut gua mesinnya itu lebih enak, tenaganya lebih besar, terus juga distribusi tenaganya lebih merata dari bawah, tengah, sampai atas. Lalu getaran mesinnya ini lebih halus dari Honda Beat. Ya walaupun konsumsi BBM-nya lebih boros karena ini 125 sementara Honda Beat 110. Lalu selanjutnya keunggulan Yamaha Gear ini dia rangkanya masih tipe rangka underbone bukan rangka ESAP. Dimana seperti yang kita tahu kemarin-kemarin rangka ESAP banyak kasus yang karatan. Lalu keunggulan selanjutnya karena ini tipe rangkanya underbone, engine mountingnya masih di bagian bawah. Nah kalau Honda Beat itu kan engine mountingnya di atas. Salah satu kekurangannya buat kalian yang suka ngehajar polisi tidur itu ada resiko crankcase-nya pecah. Karena yang kena polisi tidur itu langsung crankcase-nya bukan engine mountingnya. Lalu menurut gue yang lebih baik daripada Honda Beat yaitu harga secondnya. Buat kalian pecinta motor second, ya bukan rahasia lagi kalau motor secondnya Yamaha itu harganya jatuh banget. Jadi kalian bisa dapat harga lebih murah daripada secondnya Honda Beat dengan tahun yang lebih muda dan kilometer yang lebih rendah.
Oke, segitu saja video kali ini. Jika kalian suka video ini, klik tombol jempol ke atas, lalu subscribe channel ini, serta nyalakan loncengnya, karena satu subscribe dari Anda itu sangat penting untuk channel ini. Terima kasih.